Duduk manis sambil ngopi manis ngobrol di tongkrongan orang santai tos-tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita, Sobat Tos. Ketemu lagi di tongkrongan orang santai. Iya. Kita Banyak bahas. nih di antara komen-komen ya. Kita biasanya ngebahas dari komen-komen masuk biasanya. Nah, salah satu komen masuk yang beberapa ya, lumayan banyak sih yang meminta kita untuk membahas tentang pengalaman Apil di siraman kolbu. Sirkol. Ya. Berarti kita ngobrolin yang serem-serem lagi nih. Pil. Ya. Banyak yang nanya, Apil itu setiap bawain acara di siraman kolbu itu seneng gitu ngeliat kamu karena mewakili pemikiran-pemikiran mereka atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak mereka saat nonton gitu. Oh iya. Kamu paham kan maksudnya gimana tuh? Sebenarnya host siraman kolbu udah mantep-mantep ya. Sebelum aku Irfan Hakim, ya kan? Iya. Terus juga kemarin ada sempat Bayu Oktara juga. Dia udah lama mendampingi Pak Ustadz juga dari zaman Bengkel Hati. Terakhir Bang David Holik juga. Pasti memang awal-awal agak bingung sebetulnya bawain siraman kolbu tuh bingung, kaget, aneh, terus percaya sebenarnya awal-awal. Kenapa emang? Ya karena kan fenomena yang terjadi di siraman kolbu itu kan Beda. jarang kita alami di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Orang kena Aneh-aneh gitu penyakit ya. non medis kan ya, ada medis ada non medis, tapi yang menjadikan siraman kolbu itu berbeda dari yang lain adalah ketika Pak Ustadz, yaitu Ustadz Danu di sini mencoba memberikan pengetahuan dan juga analisa juga doanya untuk penyakit non medis kan gitu ya. Iya. Nah di sini sebetulnya yang perlu kita samain nih Mam ya, persepsinya sama subscriber semua juga yang nonton konten yang ini gitu, bahwa ternyata apa yang aku selama ini lakukan secara tidak sengaja gitu ya, mempelajari ilmu-ilmu yang tidak sengaja aku pelajari juga karena kebawa-bawa awalnya, diajak-ajak sama temen gitu. Kemudian ilmu-ilmu itu masuk ke dalam tubuh, bisa melalui bacaan, amalan, kemudian isian, kan ketemu orang ini diisi apa segala macam gitu. Setelah aku menyadari bahwa itu salah selama ini, kemudian aku mencoba untuk memohon ampun kepada Allah gitu ya. Nah justru ketika di siraman kolbu, ketika aku mulai menyadari itu, mulai meminta maaf sama Allah, ketika momen dengan Pak Ustadz Danu menganalisa narasumber, tiba-tiba ada sesuatu yang melintas, tiba-tiba bisa melihat secara bukan melihat dalam kondisi yang aku melihat kamu gini ya, atau secara melihat benda-benda di sekeliling kita secara nyata, itu ini beda, penglihatannya beda gitu. Ketika aku ngobrol sama Pak Ustadz, kemudian semakin aku mempelajari ilmu tauhid itu ilmu-ilmu dalam tubuh, wallahualam sih Mami, apa ini ilmu itu ya aku pelajari atau apa, tapi terasa optimal gitu. Iya. Berarti kamu juga melihat sesuatu atau mungkin di balik itu semua gitu, sehingga kamu bisa sedikit gitu belajar menganalisa juga. Jadi mewakili apa yang kamu bilang gitu ya, iya. pertanyaan dari penonton gitu misalkan. Iya sih, nggak selalu sebetulnya, nggak selalu, karena itu ini kan berarti kan dari sudut pandang akunya nih gitu ya. Iya. Kalau Pak Ustadz Danu kan udah subhanallah dengan ilmu yang Allah titipkan seperti apa kan, aku juga nggak tahu, semua orang juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau apa yang aku rasa ini kan rata-rata orang banyak yang mengalami gitu, amalan, ilmu dan lain sebagainya. Jadi berangkat dari rasa penasaran sebetulnya Mil gitu. Setelah ngobrol sama Pak Ustadz aku penasaran segala macam, kok aku bisa melihat A, B, C, dan D gitu. Oh ya Mas, terus aja Mas. Berdoa dulu, baca bismillah, mohon kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan gitu ya. Kemudian mulai mempelajari tauhid sedikit demi sedikit. Nanti insya Allah itu akan, Mas Bobi berdoa dulu sama Allah, mohon diizinkan untuk melihat sesuatu untuk menambah keimanan dan ketakwaan kan gitu ya. Nah akhirnya mulai tuh. Jadi beda-beda sih Mam. Setiap narasumber tuh beda-beda gitu. Misalkan melihat sesuatu tuh yang kamu maksud tuh makhluk gitu ya.
Iya, soalnya pernah tuh aku dulu, kan aku jarang datang ya ke siraman kolbu. Tapi waktu sekali aku datang ke siraman kolbu, aku ngelihat kamu tuh ngelihat sampai gini loh, sampai naik ke atas begini, dan itu setinggi apa, kamu ngelihat kayak ngelihat sesuatu sampai ke atas. Itu kan studio tinggi banget, terus kamu ngelihat sampai setinggi. Terus waktu itu kan masih ada penonton tuh, yang waktu aku datang tuh ada penonton. Itu penonton pada kesurupan semua, terus pada ada yang loncat sana loncat sini, itu jerit-jeritan kayak pantau. Itu apa yang kamu lihat? Seperti aku bilang tadi, berbeda-beda, tergantung kondisi narasumbernya, tergantung sakit orangnya gitu ya. Yang aku rasain tuh misalkan gini, ada orang dia sakit nih, sakitnya secara akhlak gitu ya. Misalkan dia ada seperti pusing di bagian kepala kanan gitu, pusing berat sampai ke leher, sampai ke punggung gitu. Nah biasanya kan itu berarti ada sesuatu yang difikirkan lebih dalam. Itu secara akhlak. Kemudian di bagian kanannya itu ada, istilahnya ada, sebetulnya halnya baik sebetulnya dipikirkan itu, cuman terlalu dipikirkan ada emosi kan gitu ya kalau penjelasan Pak Ustadz gitu. Nah itu biasanya kalau Pak Ustadz mendoakan, biasanya seperti ada, Allahu alam ya, aku ngeliatnya kayak beda-beda. Kadang ada kayak asap. Kalau asap tuh biasanya tuh ilmu tuh, asap warna, kalau warna gelap, abu gitu ya, kayak seperti ada gumpalan asap gitu. Biasanya itu sihir atau ilmu jin yang tidak baik gitu, ilmu yang dipelajari jin tidak baik atau ilmu sihir. Rata-rata tuh gumpalan asap warna abu lah, abu hitam gitu ya, kemudian pekat gitu, bisa seperti itu. Atau juga kadang-kadang ada seperti es, ada seperti lelehan timah, ada seperti aspal, macam-macam pokoknya. Ada seperti makhluk itu nggak? Kok benda besar seperti itu ya? Nah itu kalau misalkan memang, makanya aku bilang nggak tentu juga sebenarnya. Karena bisa jadi ketika itu keluar, biasanya sakitnya agak enakan tuh. Yang kayak apa istilahnya, yang tadi aku sebutkan tadi, seperti ini. Kena sihir, kena mempelajari ilmu sesuatu yang tidak ada tuntunannya, biasanya warnanya aku bilang tadi pekat, gelap, lain sebagainya. Biasanya kalau itu keluar, biasanya enakan. Ya, gitu. Berarti ilmunya keluar. Ada yang keluar banyak, menandakan, Allahu alam ya, sekali lagi nih, menandakan orangnya paham tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, belajar mau memperbaiki, lillahi ta'ala. Biasanya banyak tuh yang keluar tuh, Meo. Iya, nanti jadinya dia mungkin bisa sembuh gitu. Amin ya. Kalau kesembuhan kan sekali lagi mutlak milik Allah, tergantung dari keimanannya gitu. Ya itu kan kalau dia mau memahami. Ada yang sedikit gitu ya. Sedikit kayak orang ngerokok, terus ngerokok dikeluarin asapnya, tapi jauh gitu asapnya tuh, dikit, tipis. Nah, kalau yang berbentuk makhluk, kamu pernah lihat nggak? Seperti apa gitu melihat biasanya? Ya. Oke. Balik lagi ini dari sudut pandang aku ya, Mil ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, kadang ada yang aku lihat berupa makhluk, kadang juga seperti aku bilang tadi, seperti awan dan lain sebagainya, gumpalan-gumpalan timah dan lain sebagainya. Nah, ketika melihat makhluk, jadi gini, misalkan kejadiannya di studio, tetapi melihat makhluk itu sebetulnya sulit untuk digambarkan sebetulnya. Karena bukan secara dengan mata telanjang, aku juga menerjemahkannya memang agak-agak bingung, karena juga pengalaman baru buat aku kan gitu. Jadi melihatnya tuh seperti narasumbernya ada di studio, tapi ketika melihat ada sosok makhluk tuh seperti bukan di studio gitu. Jadi ada sesuatu yang beda nih di sini nih gitu. Begitu melihat ada makhluk yang ngikutin si narasumber itu gitu. Misalkan gini, yang ini nih aku ceritain sama kamu nih. Jadi suatu hari ada narasumber, dia itu dikerjain sama orang dengan cara dikirim makhluk berwujud kakek-kakek. Ini narasumbernya perempuan ya, kakek-kakek. Jadi narasumber ini masuk, kemudian ngedeprok deket kamera, belum sampai masuk ke depan, ke dalam studio, baru
hampir masuk ke dalam studio, cuma dia dekat kamera kan jauh tuh. Terus aku ngelihat jadi kayak kakek aja gitu, Mam, suaranya dan lain sebagainya gitu. Terus Pak Ustadz tuh bilang sama aku, Mas Bobi, coba itu kakeknya suruh ke depan. Aku bilang, aduh gak enak Pak Ustadz nih, takut gak sopan sama orang yang lebih tua. Lo kan dia bukan orang gitu. Iya bener gitu ya. Coba Mas, bismillah, fokus, konsentrasi. Mas Bobi lihat apa sebetulnya yang dalam tubuhnya itu gitu, atau ada ilmu apa gitu. Nah ketika aku menutup mata dan konsentrasi itu, jadi aku lihat itu berbeda dengan apa yang aku lihat di studio. Seperti ruangan itu seperti gelap gitu ya. Kemudian memang ada sosok gitu, Mam. Itu bentuknya tuh seperti, kamu tahu kita main balon nggak sih, balon pakai sabun? Kan jadi kayak bulat, tapi kan kalau kena angin kan goyang-goyang ya, si balonnya itu. Nah itu kayak kepala, tapi pinggir-pinggirnya jadi kayak kepala tuh ininya, hidungnya, kupingnya, itu kayak nyala hijau gitu, Mam. Jadi bukan nggak jelas. Jadi bukan wajah samar, yang, ya bukan wajah yang full, tapi kayak ada di garis-garis wajahnya tuh seperti ada lampu apa ya, kayak neon gitu, tapi kayak balon gitu. Nah akhirnya Pak Ustadz bilang, Mas, coba tuh jewer aja kupingnya, jewer, tarik ke depan gitu. Maksudnya ditarik ke depan tuh ditarik ke tengah gitu, ke tengah studio gitu kan, ke depan Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Bismillah, coba, kata Pak Ustadz gitu. Aduh, saya bilang. Terus, nah, ketika aku lagi melihat sosok tadi tuh, aku seperti ngerasain, oh ini kupingnya di sini nih gitu loh, Bi. Kupingnya aku pencet, begitu aku pencet teriak gitu si perempuan itu. Oh iya, narasumbernya. Si narasumber perempuan tuh teriak, aduh gitu. Kan? Terus Pak Ustadz tuh cuma ketawa-ketawa aja gitu. Ayo Mas, jewer Mas, tarik ke depan. Jadi ketika aku lagi memejamkan mata itu tuh, si makhluk tadi tuh aku pegang kupingnya, aku tarik ke depan. Itu di studio tuh si cewek itu ada gitu, Mil. Oh ya? Begitu aku tarik ke depan sampai ke tengah tuh ada gitu. Mungkin si jin kakeknya itu kesakitan dan diseret. Seiring dengan aku narik kupingnya ke depan gitu. Gitu tuh pengalaman yang Masya Allah deh gitu. Iya, artinya kayak gitu tuh. Tapi itu kayak jarang. Tapi kamu pernah cerita bahwa kamu bisa melakukan itu hanya ketika dekat Pak Ustadz. Iya, seperti wifi lah. Wifi-nya gitu. Di luar itu hanya bisa merasa. Di luar itu ya hanya bisa merasakan. Yang lebih sensitifnya untuk merasakan aja, gitu. Nah, berarti seru banget ya. Masih ada nggak pengalaman yang lebih seru lagi saat, kan banyak banget tuh narasumber aneh-aneh banget kan, yang aku lihat sampai bener-bener yang terbang dipegangin sama satpam, dia sampai loncat ke atas itu waktu taping itu. Iya. Itu parah banget. Ada yang pernah diikutin katanya sama genderuwo. Genderuwo itu diikutin, tapi dia nggak berani masuk ke dalam studio ya. Jadi studio Siraman Kolbu itu clear, Mam. Clean. Maksudnya memang biasanya kalaupun ada jin yang masuk dalam tubuh ngikut gitu. Biasanya kalau udah masuk ke dalam studio tuh dia ciut gitu. Kecuali ilmu dukun. Kalau ilmu dukun biasanya lebih apa ya? Lebih ngeyel daripada ilmu jin sebenarnya, daripada jinnya sendiri kalau dukun tuh biasanya. Kalau dukun. Tapi kamu suka ini, maksudnya Pak Ustadz kan suka, Mas Bob coba tanyain gitu sama dukunnya gitu kan. Mas Bob, itu isi dukunnya lagi ngapain? Kan Pak Ustadz suka nanya gitu sama kamu gitu. Itu kamu apa yang kamu lihat gitu? Dukunnya tuh lagi ngapain gitu? Kok maksudnya berarti kan kamu lihat dong gitu, karena sampai Pak Ustadz nyuruh kamu melihat itu gitu. Ya, jadi macam-macam seperti apa gitu kamu lihatnya? Jadi ini mungkin tahun lalu sih ya sebenarnya. Jadi pertama kali belajar untuk, kan penasaran ya gitu. Nih dukun nyerang tuh kayak gimana sih gitu. Dia bisa nyerang ya gitu kan. Bener nggak sih gitu ya.
Karena kan yang kita lihat di studio Siraman Kolbu itu kan orang atau narasumber yang dalam tubuhnya ada ilmu dukunnya gitu. Jadi seperti CCTV gitu. Biasanya narasumber yang di maintenance, dalam arti narasumber yang kena tumbal biasanya nih. Karena tumbal itu jangka panjang, artinya selama orang ini sakit berarti keuntungan untuk orang yang menyuruh dukun dan dukunnya gitu. Jadi mungkin kalau tumbal pesugihan tuh sampai orang ini sakit terus, makin lama tuh pundi-pundinya akan semakin bertambah kan gitu ya. Akhirnya dari rasa penasaran itulah muncul gitu. Kadang pernah ada narasumber ditempelin ilmu dukun, dukunnya lumpuh, Mel. Dukunnya lumpuh. Kamu lihat? Nah, lumpuhnya ini mengakibatkan narasumber kita ini ketika bereaksi atau ketika ilmu dukunnya on, narasumber kita ini nggak bisa berdiri sebagaimana mestinya. Dia langsung duduk. Karena apa? Karena ilmu dukunnya lumpuh. Sorry, karena dukunnya lumpuh. Jadi sehingga ketika ilmu itu on. Iya, tapi kan Pak Ustadz nanya, Mas coba lihat dukunnya lagi ngapain, kamu bisa lihat nggak? Gitu. Kenapa Pak Ustadz sampai nanya kayak gitu? Nah, akhirnya belajarlah ya kan, belajar melihat nih kok bisa ada ilmu yang masuk seperti ini. Akhirnya aku kayak coba untuk proses sama gitu. Bismillah, niatkan lagi karena Allah, semata-mata karena Allah lah gitu ya, ingin mengetahui gitu. Akhirnya melihat, lihat, kayak apa ya? Kamu tahu ini gak sih? Kayak drone gitu. Drone di atas, kemudian ada rumah gitu. Tapi gak sejelas kamera ya. Agak-agak samar gitu. Ngelihat kayak ada rumah gitu. Terus kita lihat lagi ke bawah, masuk ke jendelanya, masuk gitu, Mam. Melihat tuh tiba-tiba, dah ketemu tuh dukun. Nah, cuman baik lagi samar ya. Tuh kadang-kadang belum pernah sih bisa jelas banget tuh, enggak gitu. Samar aja. Karena ngelihat dukunnya tuh, ya dukunnya lagi, misalkan nih, dia lagi ngiket boneka. Itu kelihatan, tapi nggak jelas. Tapi aku tahu dia lagi ngiket boneka. Jadi sulit untuk dijelaskan sih sebenarnya. Visualnya ya, dia lagi ngiket, kemudian dia lagi baca apa. Terkadang gitu. Ini ya ilmu apa ya, percaya nggak percaya gitu. Percaya nggak percaya. Nyata gitu. Itu kan. pengalaman yang aku temuin. Artinya bahwa apakah ini ilmu yang dulu aku pelajari secara tidak sengaja itu atau dari amalan itu ada salah satunya yang bisa membuat seperti itu gitu kan. Artinya ketika sudah memohon ampun kepada Allah itu, ilmu ini kok menjadi optimal apa Allahu a'lam tuh ya, seperti apa gitu. Artinya aku juga baru mendapatkan pengalaman ini gitu loh, Mam. Gitu. Nah, ngelihat seperti itu pernah. Jadi ketika Pak Ustadz sedang mendoakan gitu kan, kan Pak Ustadz tuh selalu begini, jika ada ilmu sihir yang dikirimkan oleh dukun dan orang-orang yang menyuruh dukun, selamatkan ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, kan gitu ya. Nah, selamatkan itu ada dua maknanya. Nah, kan dari ayat Quran yang ini loh, Mam, aku lupa lagi suratnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah itu. Jika orang jahil menyapamu, doakan dengan keselamatan gitu ya. Artinya kan orang jahil menyapa itu kan kiasan sebetulnya. Ketika orang memfitnah, membuli, berarti, itu kan menyapa, termasuk menyihir sekalipun. Iya, gitu. Berarti ketika kita mendoakan selamat ini ada dua perkara. Berarti selamat itu Allah selamatkan dia dengan cara bertaubat, atau Allah selamatkan dia dengan cara diambil. Nah, kan itu seperti betul. Itu kan gitu. Ketika kita memohon agar orang-orang yang berbuat zalim diselamatkan, nanti Allah yang menentukan. Allah yang menentukan apa dia layak hidup atau tidak. Apakah dia atau layak dia bertaubat atau tidak, kan seperti itu. Kalau misalkan kejahatannya emang benar-benar udah merugikan banget banyak orang, maka mungkin bisa jadi Allah mengambil dengan cara ya diselamatkannya dengan cara diwafatkan kan gitu. Nah, pernah nggak kamu melihat dukun itu ada yang wafat gitu? Pernah gini, jadi begitu selamatkan ya Allah dengan kekuasaanmu, kekuatanmu gitu kan.
jadikan atau kun fayakun, kan beliau begitu kan gitu. Itu begitu aku lagi pas lihat dukunnya tuh, begitu Pak Ustadz mendoakan itu muntah darah. Kelihatan ada yang muntah darah, iya. Di inian kamu. Iya. Jadi baik lagi ya, kata kelihatan ini aku tidak bisa mendeskripsikan sebagai visual ya, cuman terlalu penjelasannya agak rumit ya, gitu. karena ini kan gaib sebenarnya. Iya. Gitu. Harus ngalamin lah. Tapi janganlah kalau akhirnya mempelajari ilmu-ilmu yang tidak tuntunannya, janganlah udah gitu. Dan aku juga ini wallahu alam niatnya mah minta sama Allah agar dikeluarkan ya ilmu-ilmu seperti itu gitu, melalui doanya Pak Ustadz segala macam. Tetapi wallahu alam nih rencana Allah seperti apa ke depannya. Nah karena aku juga kan nggak secara sengaja mempelajari ilmu itu. Nah akhirnya ketika aku bisa merasakan ini wasilah dari Pak Ustadz Tanu gitu ya, sempat ada rasa, oh berarti ketika dukun ini tidak mau bertaubat atau begitu kata-kata terakhir tuh masih ngeyel, biasanya kan Pak Ustadz suka gimana, mau bertobat atau nyerah gitu kan, enggak, masih terus nyerang tuh banyak kan. Banyak. Nah, dukun tuh begitu tuh Mio, yang ngeyel. Yang namanya manusia penuh dengan hawa nafsu ya. Kalau jin itu dia lebih paham siapa yang ada di depannya, siapa yang dihadapi, nih orang siapa nih, ilmunya semana tahu kalau jin. Kalau manusia itu mengadakan nafsu, gue dukun paling sakti gitu kan. Nah kadang-kadang kalau sampai batas waktu terakhir tidak mau menyerah gitu atau tidak mau minta maaf atau itu, biasanya ya itu didoakan selamat sama doakan selamat tuh, begitu doakan selamat tuh selamatkan ya Allah, itu kontan terus darah, atau biasanya guling-guling dia di tempat prakteknya tuh. Guling-guling, ada yang kabur. Jadi mungkin lagi mainin senjatanya gitu ya, dikumpulin kan medianya macam-macam tuh ya. Tiba-tiba hilang, di tempat prakteknya nggak ada. Banyak. Nah sampai pernah ada satu cerita nih Mam. Jadi aku nggak usah cerita tempatnya ya. Ini teman aku nih. Teman lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu terus dia cerita gitu, Bob, ketemu apa kabar, baik. Tiba-tiba dia bilang gini, Bobi sekarang sama Ustadz Danu ya di MNC Siraman Kolbu. Aku bilang iya alhamdulillah. Gue bilang kenapa? Enggak, kenapa emang, kok kayak ragu-ragu tuh temen aku tuh mau ngomong. Kenapa, ngomong aja, sok ngomong gitu. Iya Bob, ini om saya. Oh kenapa, omnya sakit apa, saya bilang gitu. Fisik, medis atau non medis, tadi insya Allah saya sampaikan, saya bilang gitu. Bukan Bob, kenapa? Iya jadi om saya tuh orang pinter. Wah itu langsung hah? Gimana maksudnya? Iya, jadi om saya tuh orang pinter, disuruh sama orang ngerjain seseorang ini datang ke Siraman Kolbu. Gitu. Otomatis kan berhadapannya dengan Ustadz Tanu kan gitu. Terus? Nah didoain lah dukunnya itu gitu. Terus didoain, terus aku langsung motong dong. Sekarang gimana kondisi om, saya bilang gitu. Iya jadi om saya udah taubat sih gitu. Udah ya berjanji lah istilahnya tidak akan mengulangi lagi, ngobrol sama istri sama apa. Wah alhamdulillah, saya bilang. Masih langsung tuh mulut tuh spontan nanya, masih ada om gitu kan, jadi karena udah deg-degan duluan gitu. Alhamdulillah masih, cuman aku lupa gitu ya, 3 bulan apa 6 bulan gitu di kasur aja nggak bisa ngapa-ngapain, tumbang. Karena biasanya berarti itu kan ya dia bertaubat, terus Allah selamatkan dia dengan penyakit itu kan, itu, artiannya jadi dia membayar semua perbuatan dia lah, gitu. Dengan dia sakit, tidak berdaya itu selama waktu berbulan-bulan itu, mungkin Allah sedang
ya melebur dosa-dosanya karena mungkin dia paham nih selama ini yang dia lakukan itu salah. Betul. Gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ya ada juga yang buta. Iya. Biasanya tuh buta, lumpuh ya, sampai yang terakhir Allah alam sih wafat sih gitu. Iya. Untuk yang memang sampai akhir masih terus melawan dan memang tidak mau ada sedikit pun jadi permintaan Allah, maaf dan rasa bersalah gitu. Ya, artiannya cara Allah menyelamatkan dia dengan seperti itu. Ya, berbeda-beda. Pernah juga aku di Siraman Kolbu ada narasumber dukun. Narasumber itu dukun laki-laki. Ingat banget tuh, aku nggak pernah lupa episode itu. Buat aku itu episode yang spesial waktu itu. Jadi ada seorang laki-laki jadi narasumber, ketika ditanya pekerjaannya apa, dia langsung belak-belakan ngomong saya dukun. Itu lucu banget. Udah gitu aku langsung antusias kan, karena emang jarang-jarang dong gitu ada narasumber yang aku dia dukun gitu. Mas iya mas betulan dukun? Ya saya dukun mas gitu. Kenapa mas ke Siraman Kolbu? Ini kan istilahnya kan tempat yang paling dihindari ya. Tempat yang paling dibenci istilahnya sama para dukun itu gitu. Artinya dia mau bertaubat pada hari itu. Kenapa dia bertaubat? Jadi memang hidayah itu memang datangnya dari Allah semua ya. Tapi mungkin sebelum hidayah itu datang dia sudah ada keresahan karena istrinya hamil. Nah, ketika anaknya lahir, mulai dah hidayah itu datang. Jadi mungkin ketika istrinya hamil tuh petunjuk-petunjuk itu mulai diberikan sama dia. Ketika anaknya lahir, barulah hidayah itu datang. Melihat anaknya lahir, kemudian dia harus mengazankan gitu ya, mengazankan anaknya, baru dia, aduh, ya Allah, kalau misalkan nanti anak saya jadi dukun gimana, gitu ya. Namanya orang tua kan sama anak tuh kan gimana gitu, takutnya anaknya ngalamin apa yang dialamin gitu. Nah akhirnya tobatnya dia karena dia punya anak gitu. Terus tuh seru tuh mam, ngebahas, mas sudah pernah menerima orderan apa aja nih gitu. Aku langsung nanya, pernah nyantet orang nggak gitu? Oh enggak mas, kalau nyantet saya belum pernah, saya belum berani. Maksudnya belum berani gimana? Ya belum lah mas, saya kalau nyantet saya baru tahap ini apa, pelet. Baru tahap pelet gitu. Terus tanya gitu kan, berapa kalau melet cewek? Aku tanya gitu. Tergantung mas Bobi gitu kan, mau yang instan gitu. Terus sebentar, mas ini dukun apa ojek online? Ada yang instan, ada yang 2-3, ada yang reguler gitu. Maksudnya gimana sih bilang? Ya kalau yang instan tuh misalkan sekarang mas Bobi kasih fotonya, besok pagi ceweknya langsung. Saya gini, aku ngasih pagi tuh foto ceweknya nih, tolong kerjain. Nah besok paginya 24 jam kemudian, cewek yang aku kasih fotonya itu udah nongkrong depan rumah aku. Gokil ya tuh. Masya Allah. Iya. Terus aku bilang, oh ya. Tapi emang banyak sih yang kayak gitu. Berapa tarifnya? 2,5 juta sampai lupa dah aku lah pokoknya. Terus kalau yang makin lama makin murah dong mas. Iya mas Bobi, ada yang reguler tuh paling murah berapa? 150 sampai 200. Lanjut part 2 guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.